Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Bapa terima kasih, Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang perkasa, nasihat yang ajaib di dalam kehidupan kami. Kami rindu pada pagi hari ini, kami mau menyembah, meninggikan Engkau. Dan pujian yang terbaik kami berikan bagi hormat kemuliaan namamu dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Wala bashikata karabala bayar. Bapa Tuhan, namaku ke akhir zaman, menyerahkan jiwaku sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Makasih Tuhan, ku melangkah Engkau besertaku. Bapak terima kasih Tuhan atas tuntunan pagi hari ini. Pagi hari ini Tuhan, biar ada tuntunan Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga ketika kami melangkah, kami tidak berjalan seorang diri Bapak. Tegarkan jiwa kami Tuhan. Sekalipun ku berjalan Bapa dalam tanpa kekelaman, oh, dan getarku melangkah, Bab Engkau besertaku. Bapa terima kasih Tuhan. Tuntunan langkah bukan perlu Tuhan. Betapa seringnya kami berjalan dengan kekuatan kami. Tuhan. Betapa seringnya kami mengambil keputusan-keputusan tinggal di luar pemeliharaan. Saat kami hilang jalan, saat kami hilang jejak, seringkali kami bukannya menyesal tapi menyalahkan Tuhan. Oh Bapa, bawa kami kembali Tuhan. Biarlah hati kami tertuju pada Gembala yang menuntut sekalipun, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, akan gentar ku melangkah engkau besertaku. Tidak tak akan aku melangkah
sebab Engkau sertaku. Tuhan, kami gentar untuk pulang ke Tuhan. Bapa, penyertaan-Mu pada perisai di dalam kehidupan kami, Tuhan. Sebab kasih-Mu melingkupi setiap perjalanan kami. Saat kami jauh, Tuhan, terus mengejar kami untuk kembali, Bapa. Takkan gentar. Terima kasih, Tuhan. Penyertaan-Mu itulah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Kami bawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang kekal dan kudus. Penyertaan-Mu luar biasa dalam kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Dikuduskan, diberkati. Pada pagi hari ini demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali menyembah Tuhan, setiap kali datang di hadirat Tuhan, hidup ini selalu berkaca dan mereview kembali siapa saya di dalam Tuhan. Saat saya menyebut Dia sebagai seorang gembala yang baik, saya berkaca, Tuhan, apakah saya selalu mendengarkan suara-Mu? Apakah saya selalu taat kepadamu? Pribadi Roh Kudus itu membuat saya selalu mengalami evaluasi dalam diri sendiri. Saya selalu berkata, Tuhan, apa jadinya kalau kami tidak menyembah Engkau pada pagi-pagi hari? Pasti kita akan berjalan semaunya kita. Kita akan berjalan tanpa tuntunan gembala. Padahal di dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Refleksi pada pagi hari ini saat saya datang untuk menyembah Tuhan, Tuhan selalu ingatkan seperti ini. Saudara, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi jika di dalam Tuhan, sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman itu berbicara tentang pencobaan. Lembah kekelaman itu bicara tentang saat-saat yang tidak enak dalam hidup kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Mazmur Daud berkata, ku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Bahkan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, saudara. Beberapa hari yang lalu, 2 hari lalu, saya khotbah tentang 2 hari atau 3 hari yang lalu. Saya khotbah tentang bagaimana kita bangkit dan bersemangat. Ada satu orang wanita yang bernama Naomi, saudara. Dia keluar dari rumah roti, rumah Bethlehem untuk mencari penghasilan di tanah Moab. Namun satu hal di sini saya belajar, orang yang keluar dari perlindungan Tuhan dan mencari sesuatu yang menurut dia sesuatu yang lebih baik, ternyata itu tidak lebih baik. Alangkah lebih baik ketika Naomi tinggal di rumah roti di Bethlehem, di tempat di mana Tuhan bilang tinggal di situ. Amin. Saudara yang diberkati, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan di luar Tuhan kita bisa sangat-sangat jauh. Sangat-sangat jauh. Saudara, pagi hari ini saya mengundang. Mari pagi-pagi benar itu kita memuji, menyembah Tuhan. Dan kita mendengarkan suara Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah ya Tuhan.
Amin. Saudara yang diberkati, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya rindu untuk kita membagikan kisah tentang seorang yang sakit selama 38 tahun. Seorang yang terbaring di serambi kolam Bethesda. Seorang yang terbaring di kolam Bethesda yang memiliki 5 serambi. Mari saudara, sebelum kita sharing lebih lagi, kita baca dulu firman Tuhan ini bersama-sama. Saya memberikan tema untuk firman Tuhan ini adalah 3 perkataan Yesus di kolam Bethesda. Kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan ini kita akan renungkan dari Yohanes 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Di firman Tuhan ini seringkali kita sudah membaca ya, kalau saudara-saudara pernah membaca firman Tuhan ini berbicara tentang Yesus ada di kolam Bethesda. Dia bertemu dengan seorang, ya sebut saja dia seorang pria. Dia sakit selama 38 tahun, saudara. Dan di kolam Bethesda ini dikatakan selalu ada mujizat. Tapi ini menjadi penafsiran, ada beberapa versi penafsiran tentang mujizat yang dialami di kolam Bethesda ini. Nah, ketika di kolam Bethesda ini, Yesus menghampiri seorang pria yang sudah sakit selama 38 tahun. Mari saudara, kita akan baca firman Tuhan dari Yohanes 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang di dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ juga ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaannya itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini ada beberapa tokoh-tokoh yang muncul. Ya, tokoh yang pertama itu ada orang-orang Yahudi. Ya, di ayat yang pertama ada orang-orang Yahudi, ada Yesus, dan ada seorang yang 38 tahun lamanya sakit. Peristiwa ini terjadi di kolam Bethesda. Dan di ayat yang keempat dikatakan sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan. Kita baca dari ayat yang ketiga. Dan di serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Nah, yang pertama di sini ada satu peristiwa eh, di kolam Bethesda itu ada mujizat. Nah, pada waktu mempelajari firman Tuhan ini, saya mempelajari tentang keberadaan kolam Bethesda itu di tengah-tengah bangsa Yahudi
dan juga tentang perihal malaikat Tuhan membuat mujizat di mana ketika terjadi goncangan air itu ada menjadi sembuh. Nah, saudara yang diberkati, penafsiran tentang kolam Bethesda ini ada sesuatu hal yang sepertinya kontroversial ya. Ternyata di sini yang dimaksud dengan malaikat Tuhan itu adalah angelo, yaitu angelo dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, angelo, tapi bukan angelo kurios. Bukan angelo kurios. Kalau angelo kurios itu malaikat Tuhan. Tetapi kalau bahasa angelo itu bukan malaikat Tuhan. Tetapi malaikat itu bisa saja penafsiran malaikat dari apa saja. Karena di dalam Matius 25 juga dikatakan ada malaikat-malaikat yang bukan dari Tuhan. Jadi ada malaikat yang dari Tuhan dan ada malaikat yang bukan dari Tuhan. Kalau dari bahasa aslinya, malaikat Tuhan di sini hanya angelo, bukan angelo kurios. Jadi hanya angelo. Jadi diasumsikan, ditafsirkan ya, ditafsirkan bahwa sesungguhnya mujizat yang terjadi pada waktu itu bukan mujizat yang datang dari Tuhan. Kita tahu saudara bahwa 400 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus Kristus pada zaman Maleaki itu tidak ada firman, tidak ada uh, tidak ada perkataan firman sampai datanya Yesus, sampai datanya Mesias. Lalu ada satu orang nabi yang bernama uh, yang satu orang nabi, satu orang yang disebut nabi pengganti Elia dan pengganti Musa, yang mereka menyebutnya sebagai Yohanes. Ya, dia adalah orang yang berseru-seru di padang gurun dan berkata, bertobatlah, bertobatlah, tinggalkan kejahatanmu. Pada waktu zaman Yesus itu, Yesus adalah satu-satunya rabi yang betul-betul dikenal sebagai rabi yang menyuarakan suara Tuhan. Tetapi pada masa Yesus itu ada, hanya saudaranya itu Yohanes yang betul-betul bertindak sebagai seorang pembawa berita firman Tuhan. Jadi mujizat yang terjadi di kolam Bethesda ini, menurut tafsiran yang ada, itu bukan betul-betul mujizat yang dari malaikat Tuhan, tapi dari angelo. Dan bisa saja di sini sebenarnya pada waktu itu bangsa Yahudi sudah disusupi dan dimasuki oleh kegiatan penyembahan berhala atau paganisme atau Helenisme. Helenisme itu di mana bangsa Yunani yang sudah mulai memasukkan penyembahan-penyembahan berhala di dalamnya. Jadi saudara diberkati di dalam ayat 4 ini bukan mujizat seperti yang kita pikir mujizat yang dari Tuhan. Tapi mujizat ini menurut keyakinan pada waktu itu terjadi mujizat. Mujizat ini bisa saja. Bahkan iblis juga melakukan mujizat ya. Bagaimana mujizat itu terjadi dengan air yang digoncangkan? Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan mujizat yang terdiri dari goncangan air. Kecuali ada perkataan Tuhan yang ada di sana. Jadi kondisi pada waktu itu, bangsa Yahudi sudah mengalami degradasi moral. Mereka mempercayai hal-hal yang sifatnya tahyul, hal-hal yang sifatnya supranatural, tapi tidak tahu ini dilatar belakangi dari mujizat yang benar dari Allah, mujizat yang benar dari Tuhan atau tidak. Karena ini tidak berbicara ada Yohanes di sana atau ada kuasa Yesus Kristus yang ada di sana. Yang pasti menurut mereka di kolam Bethesda itu ada kuasa malaikat Tuhan. Tapi sesungguhnya angelo, di dalam bahasa aslinya angelo, bukan angelo kurios. Angelo kurios itu artinya adalah malaikat Tuhan. Nah, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, menurut keyakinan mereka, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Dan kesembuhan mujizat ini tidak pernah dibahas oleh Yesus, apakah ini dari Tuhan atau tidak. Amin, saudara. Nah, di sini Yesus tertarik dan dia datang di sana. Yesus berangkat ke Yerusalem. Pada waktu itu hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam, kolam Bethesda yang memiliki 5 serambi. Waktu Yesus datang ke sana, dia menemukan seorang yang 38 tahun. Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Dan sini saya katakan bahwa ada 3 kalimat, 3 perkataan Yesus yang Yesus ucapkan kepada, saya sebut dia pria, karena di dalam ayat yang kelima di situ dikatakan, di situ ada seorang ya. Dalam bahasa Inggris,
seorang itu bisa, seorang a man yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Orang yang kalau sudah 38 tahun sakit, saudara, bagaimana kondisinya? Orang tua kita kalau sudah sakit aja, saya pernah, orang tua saya, papa saya sebelum meninggal, dia sakit itu eh, tensi darah tinggi, itu sudah bertahun-tahun. Kumat, datang kumat, dan setiap hari hampir selalu dia minum obat yang dia sediakan. Tapi dia masih bisa beraktivitas. Nah, saudara, dia sakit darah tinggi itu tidak terlalu parah, dia masih bisa beraktivitas berpuluh-puluh tahun. Tapi orang ini sakit 38 tahun dan tidak berdaya dan bisa dimungkinkan dia mengalami kelumpuhan saking sakitnya. 38 tahun, hampir umur saya 44 tahun, saudara. 6 tahun hanya beda 6 tahun. Berarti dari masih kecil sudah sakit. Rentang waktu yang sangat panjang. Papa saya meninggal umur 60 tahun. Dia sakit parah hanya 2 minggu. Stroke karena dia jatuh, karena eh, dia stroke dua minggu karena dia jatuh waktu dia eh, beraktivitas, tiba-tiba jatuh. Dan dia jatuh, dia stroke, sepanjang 2 minggu itu dia ada di rumah sakit. Dia tidur terbaring di rumah sakit. Dan terbaring di rumah sakit tidak berdaya. Dan inilah kategori orang yang tidak berdaya karena dia terbaring terus di rumah sakit. Nah, bisa dikatakan bahwa laki-laki yang 38 tahun lamanya sakit ini dia terbaring tak berdaya, berarti memang dia tidak bisa bangun. Biasanya orang yang stroke, biasanya orang yang mengalami penyakit-penyakit yang parah kalau dia tidak bisa bangun, yaitu stroke atau kelumpuhan, atau kalau kusta dia tidak berani berada di tengah banyak orang. Dia ya bisa mengalami, mungkin kemungkinan bisa saja sebut saja dia stroke. 38 tahun tidak bisa bangun. Dan Yesus melihat dan tertarik dengan orang ini karena dia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Berkatalah ia kepadanya, perkataan pertama, maukah engkau sembuh? Saudara, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya begini, orang ini sakit, orang ini tidak berdaya, dia ada di kolam BTSD itu untuk mencari kesembuhan dan mujizat. Tapi ada seorang yang bertanya, maukah engkau sembuh? Bukankah itu terlalu naif, saudara? Tentu saja dia akan berkata, ya saya ingin sembuh. Tapi anehnya laki-laki ini, pria ini berkata, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara, bukankah pertanyaan ini dijawab dengan jawaban yang tidak nyambung, saudara? Kalau Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Jawabannya adalah mau atau tidak. Tapi dia memberikan penjelasan. Dia sebetulnya mau, tapi tidak bisa. Tuhan memberikan perkataan-perkataan iman. Kalau mau, katakan mau. Kalau tidak, katakan tidak. Amin, saudara. Ada banyak orang ketika Yesus datang menghampiri dia. Ya, Yesus memberikan tawaran. Yesus selalu memberikan opsi. Mau atau tidak mau. Mau mengikut aku atau tidak. Pertanyaan Yesus itu hanya sederhana. Karena yang dia mau adalah ikutlah aku. Mau atau tidak. Terima mujizat mau atau tidak. Tapi seringkali orang datang orang datang kepada Tuhan atau orang dalam pergumulan spiritualnya, dalam pergumulan imannya, dia bukan datang untuk menjawab ya atau tidak. Dia datang untuk mengatakan, saya ini masalah saya banyak. Masalah saya itu saya belum bayar kredit. Masalah itu saya masih sakit. Masalah itu saya masih eh, belum bisa lepas dari dosa perzinahan. Masalah itu saya belum bisa lepaskan pengampunan kepada mama saya belum bisa lepaskan pengampunan dari papa saya. Saudara, pertanyaan Yesus selalu dijawab dengan masalah yang dihadapinya. Ada berapa banyak orang akhirnya dia tidak menjawab panggilan Tuhan karena yang ada di pikirannya itu adalah the problem that she has, ya, masalah yang dia miliki, masalah yang dia punyai. Dan saudara, keputusan untuk datang kepada Tuhan biasanya sangat dipengaruhi dengan problem yang kita punya. Hari ini saya mau katakan bahwa problem saya itu memang ada, saudara.
Tetapi tahukah saudara, kalau problem itu yang membuat kita menjadi tidak mengerti dengan maksud Tuhan. Problem itu yang membuat kita jadi tidak mengerti bahwa Tuhan menyediakan mujizat di dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang pertama, maukah engkau sembuh? Perkataan yang kedua, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan dari orang yang sakit itu. Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan engkau dan saya. Itu sebabnya dia bertanya, maukah engkau sembuh? Nah, saudara, kita harusnya menjawab, mau Tuhan. Tapi kalau kita menjawab persoalan, itu menambah panjang urusan. Dan kebanyakan orang akhirnya tidak menjawab panggilan Tuhan. Hanya karena dia terlalu lama berurusan dengan penyakitnya, berurusan dengan problem-problemnya. Tapi Tuhan itu baik, saudara. Perkataan yang kedua dikatakan, bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mengapa? Karena sekalipun engkau tidak mengatakan, sebelum engkau meminta, Tuhan sudah menjawab. Sebelum engkau meminta, Tuhan sudah berkata, aku tahu apa yang engkau perlukan. Amin. Perkataan kedua Yesus itu sederhana. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pada waktu itu juga, sembuhlah orang itu lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh. Nah, ini tokoh yang tadi saya katakan tokoh yang pertama, yaitu orang-orang Yahudi yang pada waktu itu mereka melakukan perayaan. Orang-orang ini berkata pada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, orang-orang Yahudi ini berbicara tentang lingkungan. Lingkungan yang seringkali orang-orang yang mengenal kita, orang-orang yang tahu tentang kita, belum tentu mengasihi kita. Orang-orang yang tinggal dekat dengan kita, belum tentu peduli dengan perubahan yang engkau rindukan dalam kehidupanmu. Orang-orang yang ada di sekitar kita, belum tentu tahu apa yang terbaik bagi engkau. Pria ini sakit 38 tahun. Pada saat dia mengalami kesembuhan, lihat bagaimana respon orang-orang itu. Mereka tidak peduli, saudara. Mereka tidak peduli dengan perubahan kebaikanmu. Kalau ada satu orang bertobat di tengah-tengah sebuah lingkungan, percayalah, orang itu nggak akan peduli kamu itu bertobat atau tidak. Orang itu nggak akan peduli kamu mengalami mujizat atau tidak. Kalau dia bukan dari orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, mereka pasti mendukung. Nah, orang-orang di lingkungan di sekitarmu, yang orang yang hidup denganmu, orang yang hidup berjalan bersamamu, kalau mereka tidak mengenal Yesus secara pribadi, mereka tidak akan peduli dengan kebutuhan imanmu, mereka tidak akan peduli dengan kebutuhan sakit penyakitmu, kebutuhanmu untuk solve the problem. Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Saudara, kalau itu merupakan mujizat yang 38 tahun yang dia nanti-nantikan. Masakan hanya karena gara-gara hari Sabat, orang-orang di lingkungan dia bisa menafikan mujizat yang ada. Saudara, inilah yang Tuhan katakan bahwa engkau peduli dengan as, uh, asas telah apa perpuluhan engkau berikan, tetapi belas kasihan engkau abaikan. Itu yang terjadi pada waktu-waktu itu, saudara. Jadi ini ada degradasi moral orang bangsa Yahudi. Pada waktu itu mereka mengutamakan hari raya. Hari raya mereka laksanakan, tetapi belas kasihan kepada orang yang membutuhkan mereka tidak peduli. Saudara-saudara bayangkan orang-orang yang merayakan hari raya pada ayat yang pertama. Hari raya itu bisa tidak jelas dikatakan di sini hari raya apa. Hari raya itu bisa hari raya Purim, hari raya itu bisa hari raya Paskah, hari raya itu bisa tahun pembebasan. Ada banyak hari raya. Hari raya eh, banyak sekali hari raya orang Yahudi yang mereka rayakan. Tahukah saudara? Orang yang merayakan hari raya, orang yang merayakan kekristenan, orang yang merayakan perayaan-perayaan Paskah atau Natal, belum tentu mereka memiliki belas kasihan. Orang yang merayakan perayaan-perayaan yang mengenang tentang agama-agama di dunia ini, belum tentu orang-orang itu betul mengenal Tuhan. Cara kita mengenal orang itu mengenal Tuhan atau tidak, lihat ada belas kasihan tidak di dalam hatinya. Orang yang 38 tahun mengalami pergumulan, penyakit, tetapi ketika dia mengalami kesembuhan, mereka tidak tanya, aduh puji Tuhan ya, kamu itu udah sembuh, puji Tuhan terjadi mujizat. Bagaimana terjadinya mujizat? Mereka cuma tanya, ngapain kamu ngangkat tilam? Ngapain kamu ngapain kamu mengangkat tilam di hari Sabat? Dan uniknya di dalam ayat yang ke-11 ini, saudara, pria yang sembuh dari 38 tahun 38 tahun penyakit ini, dia nggak mengenal Tuhan.
Dia katakan di ayat 11, dia sudah mengalami kesembuhan, dia tidak tanya, engkau siapa? Guru, engkau siapa? Rabi, engkau siapa? Bagaimana saya mengikuti pengajaranmu? Ayat 12, di, eh, ayat 11 dikatakan, akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku. Orang yang mengenal Yesus, yang mengenal pengajaran-pengajarannya akan menyebut dia rabi atau guru. Karena dia mengenal Yesus sebagai orang yang mengajar di sinagog-sinagog, orang yang mengajar dan berkhotbah di atas bukit. Tapi dia berkata, orang yang telah menyembuhkan aku. Dan yang dia mengatakan, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi iman dari orang ini cuman betul-betul cuman kasih karunia, tanpa pengenalan, tanpa ingin mau tahu siapa itu yang menyembuhkan dia. Dan dia tidak bisa menjelaskan kepada orang Yahudi siapa Tuhan itu yang menyembuhkan dia. Ada banyak orang saudara yang datang untuk menerima mujizat. Tidak peduli kok siapa Tuhan yang menyembuhkan dia. Ada orang yang datang yang penting saya sembuh, itu aja. Ada orang yang datang mencari kesembuhan di kolam Bethesda, itu mereka tidak peduli siapa yang menyembuhkan. Jadi memang di kolam Bethesda ini orang nggak peduli, saya akan jelaskan setelah uraian ini. Mereka tidak peduli siapa yang menyembuhkan mereka, yang penting mereka sembuh. Padahal Tuhan mau orang-orang yang diizinkan Tuhan mengalami sakit penyakit, setelah itu mereka bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Ayat yang ke-12 mereka bertanya lagi, siapa orang itu? Siapa orang itu? Dia tidak menjawab karena dia tidak tahu. Ya, inilah ciri-ciri orang yang hanya mau menerima mujizat tapi tidak mau tahu siapa pribadi yang menyembuhkan dan tidak mau tahu dan juga tidak mau berubah dan juga tidak mengerti apa yang Tuhan izinkan yang terjadi dalam hidupnya untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan oleh karena dia bekerja dalam kuasa mujizatnya bekerja dalam dia. Orang yang baru sembuh itu pun tidak tahu siapa Yesus sebab Yesus menghilang ke tengah orang banyak itu. Ayat 14, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya. Dia ketemu lagi nih di bait Allah lalu berkata kepadanya. Berarti orang itu datang ke bait Allah. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang itu, oh Yesus tadi yang sembuhkan saya. Dia ada di bait suci, berarti dia adalah seorang rabi, dia adalah seorang guru. Lalu Yesus itu berkata, engkau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruk. Dan karena itu, orang-orang Yahudi ini memang aneh bin ajaib. Mereka berniat untuk menganiaya Yesus karena ia telah melakukan hal-hal kesembuhan itu di hari Sabat. Dan ini menambah kemarahan dari orang-orang Yahudi sehingga meningkat kebencian mereka kepada Yesus dan mereka intinya mereka tersaingi. Saudara, mereka tersaingi karena ada mujizat yang dari surga itu datang dan mereka ingin menganiaya Yesus. Ini perkataan yang ketiga, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang buruk lagi. Saudara, dosa apa yang dimaksudkan Yesus di sini? Saya akan jelaskan setelah ini. Namun ini yang tiga perkataan ini yang di kolam Bethesda. Maukah engkau sembuh? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yang ketiga, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruk. Tiga perkataan Yesus ini yang mewarnai peristiwa di kolam Bethesda. Saya mau katakan ini adalah khotbah yang sangat singkat, saudara. Pada waktu setiap hari saya menyampaikan firman Tuhan itu sekitar 30 menit sampai 40 menit itu banyak kata-kata yang saya ucapkan. Tapi Yesus, dia hanya mengungkapkan tiga kalimat. Tiga kalimat pada saat dia melayani pria yang sakit 38 tahun. Maukah engkau sembuh? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yang ketiga, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. How powerful is the word of God. Betapa berkuasanya firman Tuhan yang Tuhan sampaikan. Dan itu hanya sederhana dia ucapkan, saudara. Nanti kita sebentar kita akan pelajari, kita akan kembali menjelaskan tentang sedikit tentang kolam Bethesda ini, saudara. Bahwa kolam Bethesda ini dari apa yang saya pelajari adalah tempat kesembuhan paganisme Helenistik dan pemujaan bagi dewa Asclepius. Mengejutkan, bukan saudara? Karena pada waktu itu Yunani sudah banyak berinvasi uh, ke tengah-tengah bangsa Israel sehingga di sana sudah terjadi begitu banyak pencemaran rohani, ada begitu banyak mereka tetap melakukan adat istiadat, tetapi bangsa-bangsa di luar Yahudi itu sudah mulai masuk dengan pengajaran-pengajarannya dan
kolam Bethesda itu menjadi tempat kesembuhan paganisme. Dan dari ayat yang sudah saya bacakan tadi dari Yohanes 5 ayat 3 sampai 4 saya sudah jelaskan tadi tentang angel ya, angel yang bukan angel kurios. Nah, saya jelaskan sedikit bahwa waktu itu wilayah Yerusalem setelah dikuasai bangsa asing setelah pengembalian orang Yahudi dari Babel, misalnya kekuasaan dari dinasti Seleukid, di antaranya yang paling terkenal adalah Antiochus IV Epiphanes yang memerintah dari tahun 1000 berapa itu 75 175 hingga 164 sebelum Masehi, ia berupaya untuk melakukan Helenisasi. Helenisasi ini adalah ajaran-ajaran bangsa Yunani, kepercayaannya terhadap dewa-dewa itu mulai masuk di tengah-tengah bangsa Yahudi. Ya, itu ada ibadah paganisme wilayah jajahannya, termasuk di wilayah Yerusalem, bahkan pernah masuk pula ke Bait Allah, dan ini ditentang oleh orang-orang pada waktu itu ya, bahwa para penyalin naskah perjanjian baru pada Injil Yohanes itu mereka tidak terlalu mengenal keberadaan kultus kuil Asclepius di kolam Bethesda pada waktu itu, sehingga mereka menambahkan karakter tentang malaikat Tuhan yang tadi sudah kita pelajari yang mengguncang air untuk memberi penjelasan kepada para pembacanya mengapa air kolam itu bisa berguncang. Nah, kata angelos pada Yohanes 5 ayat 4 dalam makna malaikat, utusan. Bisa saja utusan ini iblis karena tidak dikatakan malaikat kurios, tapi hanya angelos. Perhatikan naskah TR itu hanya menulis angelos, ya artinya malaikat utusan, tidak ada tambahan. Contoh penggunaan kata angelos ini yaitu dalam bahasa aslinya seperti di Matius 25 ayat 41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi kata angelos ini di dalam Yohanes 5 yang di kolam Bethesda tadi, Yohanes 5 ayat 3 dan 4 itu similar atau sama dengan penggunaan kata pada Matius 25 ayat 41 tentang malaikat-malaikat yang ada malaikat juga dari iblis. Jadi kesimpulan yang dari penafsiran dari Alkitab ini dikatakan bahwa mujizat yang terjadi itu diragukan kalau itu mujizat dari Tuhan, tetapi itu adalah kepercayaan bangsa Yahudi yang sudah tercemari dengan ibadah-ibadah paganisme atau keyakinan-keyakinan Helenisme, keyakinan keyunanian pada waktu itu. Dan saya sudah menjelaskan panjang lebar tadi tentang Yohanes 5, kita akan lanjut, Saudara. Nah, di sini kita akan melanjutkan firman Tuhan. Nah, saya akan menjelaskan sebetulnya dosa apa yang dimaksud dari Yohanes 5 ayat 14 ketika Tuhan berkata kepada pria yang sakit 38 tahun itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, saya akan menjelaskan kisah ini bahwa di kolam Bethesda seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa penafsiran tentang kolam Bethesda itu mujizatnya bukan betul-betul berasal dari pada Tuhan. Karena latar belakang kejadian pada waktu itu di dalam tengah-tengah bangsa Yahudi itu sudah terjadi Helenisasi ya, sudah terjadi pencemaran keyakinan. Nah, kalau kita baca dari Yohanes Injil Yohanes 1 itu berbicara tentang bahwa Tuhan menjelaskan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu di antara kita dan firman itu ada di tengah-tengah kita dan barang siapa percaya dia menjadi anak Allah. Ini menjelaskan dan memperkenalkan tentang siapa Yesus. Baru di Yohanes 2 ada perkawinan di Kana. Kisah perkawinan di Kana itu adalah satu-satunya peristiwa yang dicatat di kitab Injil ya. Ada 4 Injil tapi hanya Injil Yohanes yang mencatat tentang perkawinan di Kana di mana belum waktunya Yesus melakukan mujizat, tapi Yesus melakukan mujizat pada perkawinan di Kana. Dan di Yohanes 2 tersebut di bagian yang selanjutnya ada perikop yang menjelaskan bagaimana Tuhan menyucikan bait Allah dari penukar-penukar uang, dari orang-orang yang berjualan di bait Allah. Jadi ini saya mau menjelaskan situasi ya saudara. Situasi di tengah-tengah bangsa Yahudi itu terjadi pencemaran rohani yang begitu hebat. Bahkan di bait Allah Tuhan berkata, eh, rumahku akan disebut rumah doa, tapi engkau menjadikannya sarang penyamun. Jadi di Yohanes 2 Tuhan melakukan pentahiran, dia mengusir orang-orang yang berjualan. Jadi di sini bisa kita jelaskan bahwa agama bangsa Yahudi itu sudah sangat tercemar. Di Yohanes 3, Yesus bertemu dengan seorang pemuka, pemimpin besar agama Yahudi yaitu Nikodemus. Dan Nikodemus itu mempertanyakan tentang ajaran Yesus. Nah, di situ di dalam Yohanes 3, Yesus mengajarkan tentang apa itu lahir baru. Kalau engkau tidak lahir baru, engkau tidak akan melihat
kerajaan Allah. Kalau engkau tidak lahir dari air dan roh, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi perkataan Yesus ini itu menjelaskan tentang keimanan. Dan pemimpin besar agama Yahudi pada waktu itu, Nikodemus, tidak mengerti. Sudah mengerti ya sampai di sini saudara, bahwa situasi pada waktu itu orang-orang tidak bisa mengenali lagi tentang ajaran-ajaran yang benar. Dalam Yohanes 4, Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Dan dia mengatakan bahwa sudah saatnya sekarang engkau menyembah bukan pada apa yang engkau tidak kenal, tapi engkau menyembah kepada siapa yang kamu kenal, yaitu engkau akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi kronologis dari Yohanes 1 sampai Yohanes yang keempat, di sini Yesus sedang masuk kepada situasi di mana Yahudi itu sudah tidak mengenal Allah mereka. Sebelum Yesus datang, 400 tahun Tuhan tidak berbicara. 400 tahun, saudara. Dan begitu Tuhan datang untuk memulihkan keadaan bangsa Yahudi. Dan pada waktu ada di kolam Bethesda, ini kolam Bethesda itu bukan mujizat yang dari Tuhan. Karena telah terjadi pencemaran keimanan bangsa Yahudi. Dosa apa yang dimaksud Yesus di kolam Bethesda? Ini akan saya jelaskan. Dosa apa yang dimaksud Tuhan kepada pria tersebut? Yang pertama, situasi pada waktu itu agama Yahudi bercampur dengan kebudayaan Yunani, Helenisme pada masa itu, dan paganisme, yaitu penyembahan di kuil pagan. Apakah mujizat terjadi karena air kolam bergoncang, karena jamahan malaikat Tuhan? Ataukah mujizat itu lahir dari sebuah penyembahan berhala? Menurut penafsiran, mujizat itu bukan dari malaikat Tuhan dalam tanda kutip, tapi malaikat angelo, yaitu malaikat yang bukan kurios. Jadi di sini adalah penyembahan berhala. Dan pada waktu Tuhan datang kepada orang yang 38 tahun, Tuhan mau kalian, bangsa Yahudi, sudah terlalu jauh dan tidak mengenal aku, Rabi, Guru, dan Rajamu. Kau mencari mujizat, bukan mencari Tuhan. Penyembahan berhala waktu itu mewarnai bangsa Yahudi. Bukankah Allah yang Maha Kudus itu cemburu kepada siapa saja yang berpaling kepada ilah-ilah lain? Namun ia datang menemui pria yang sakit itu karena belas kasihan. Jadi dosa yang pertama, bangsa Yahudi itu sudah tercemar dengan penyembahan berhala. Dan Tuhan berkata kepada pria itu, engkau sudah sembuh, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan mau dia keluar dari penyembahan berhalanya. Yang kedua, pria yang sakit 38 tahun ketika dia ingin sembuh namun tidak berdaya, karena dia tidak bisa mengandalkan siapa-siapa, orang ini punya berkeinginan untuk sembuh tapi tidak punya iman dan tidak ada pengenalan akan Allah. Memang tidak ada pengenalan akan Allah waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dan setelah dia disembuhkan dia tidak tahu ini siapa dan dia tidak mau tahu ini siapa. Hanya ketika dia ketemu Tuhan di bait suci baru dia tahu, oh pada waktu itu orang menyebut Yesus guru dan rabi. Saudara, dosa yang kedua adalah orang yang punya keinginan untuk menerima mujizat, orang yang punya keinginan untuk sembuh, tapi tidak mau memiliki iman yang benar dan mengenal Allah. Berapa banyak orang sih yang datang kepada Tuhan karena kebutuhan? Dosa ini yang Tuhan tidak mau, saudara. Engkau datang untuk mencari kebenaran karena hanya ingin mendapat mujizat. Setelah dapat mujizat, pergi. Amin. Orang-orang ini datang ke kolam Bethesda dengan motif. Ada banyak orang yang duduk di serambi kolam Bethesda. Hanya ingin sembuh. Mereka tidak sadar sembuh dari siapa. Sembuh dari Tuhan atau kesembuhan dari siapa. Iblis juga melakukan banyak-banyak mujizat. Rupa-rupa kegaiban. Ya. Pengenalan akan Allah adalah yang terpenting. Dosa, okultisme, sinkritisme, dosa yang mencari kesembuhan tanpa mengenal Tuhan. Itu kekejian di hadapan Tuhan. Yang ketiga, ada orang-orang Yahudi sangat berpegang pada istiadat pada waktu itu, namun tidak mengutamakan belas kasihan dan tidak mengenal Mesias yang mereka nantikan. Dalam Lukas 11 ayat 42, ada selasi perpuluhan persembahan kamu berikan, tetapi belas kasihan kamu abaikan. Yang satu kamu lakukan, yang lain jangan kamu abaikan. Demikian teguran Tuhan di dalam Lukas 11 ayat 42. Orang-orang pada waktu itu mengutamakan adat istiadat dibandingkan belas kasihan. Oleh sebab itu ketika Yesus datang dengan pengajarannya yang murni dan yang menguduskan, mereka punya inisiatif
lebih baik mereka bunuh dia. Mereka terancam dengan keberadaan Yesus. Jadi dosa yang dimaksud Yesus di kolam Bethesda, Tuhan mau pada waktu itu bangsa Israel, bangsa Yahudi pada waktu itu bertobat dari penyembahan berhala, bertobat dari tidak mengenal Allah, dan bertobat dari mengutamakan ada istiadat dibandingkan belas kasihan. Itu situasi pada waktu itu. Jadi dosa yang dimaksud Yesus di kolam Bethesda pada waktu itu adalah seperti itu, saudara. Dan selanjutnya saya akan simpulkan apa yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa 3 perkataan Yesus di kolam Bethesda. Yang pertama, maukah engkau sembuh? Ini adalah pertanyaan untuk menggugah kemauan, ya. Belum masuk pada iman, menggugah kemauan. Jadi saudara, kalau kita mau datang, kalau tidak ada semangat, tidak ada kemauan di dalam diri kita, engkau mau disembuhkan, engkau mau dipulihkan, engkau mau mengalami mujizat di dalam kehidupanmu, harus ada kemauan di dalam diri kita. Menggugah kemauan, ya. Perkataan Yesus yang penuh kuasa itu menggugah kemauan. Setiap perkataan firman Tuhan yang datang kepada orang-orang yang mencari Tuhan, yang pertama dia harus sadar, kamu punya kemauan enggak? Kamu punya kemauan enggak untuk sembuh? Jangan dulu bicara soal iman, kemauan dulu ada. Kalau kamu udah ada kemauan, di situ akan timbul iman. Pertanyaan yang pertama, maukah engkau sembuh? Ya mau dong Tuhan. Hari ini Tuhan bertanya, maukah engkau keluar dari dosa-dosamu? Mau enggak, saudara? Kalau engkau nggak mau, ya nggak bisa. Setiap iman itu dia awali dengan kemauan. Maukah engkau sembuh? Yang kedua, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kalau ada kemauan, bertindak, saudara. Yang kedua, ada perintah untuk bertindak. Kalau mau mengalami perubahan di dalam kehidupanmu, stop diam di tempat. Stop mengenang-mengenang masa lalu. Stop untuk terikat dengan masa lalu. Move on, saudara. Perintah untuk bertindak. Bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Tidak panjang lebar. Jadi ini khotbah yang penuh dengan kuasa. Hanya dengan 3 kalimat. 2 kalimat yaitu, 2 kalimat pertama, maukah engkau sembuh? Yang kedua, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Iman tanpa perbuatan adalah mati, saudara. Amin. Kalau hari ini engkau berkata, saya pengen berubah, saya pengen berubah, saya pengen bisa rajin berdoa, saya pengen bisa menyembah Tuhan. Tapi kalau tidak bertindak, cuma habis di kemauan. Cuma habis di kemauan, itu tidak ada iman. Kemauan itu baru awal, lalu selanjutnya ada iman. Lalu bertindak. Karena Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang ketiga, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Yang ketiga adalah perintah untuk bertobat agar terjadi keselamatan. Otomatis, saudara. Kalau mau cari Tuhan, bukan cuma mujizat yang kau dapatkan, tapi Tuhan lebih peduli dengan keselamatanmu. 1 pertanyaan, 2 kalimat perintah. Simple. Maukah sembuh? Maukah dipulihkan? Yang kedua, bertindak. Bangun, angkat tilammu, dan berjalan. Yang ketiga, bertobat, saudara. Kalau sudah tahu keadaanmu itu banyak kekeliruan, bertobat. Orang yang dari Bethesda ini dikuasai oleh dosa, penyembahan berhala pada waktu itu, tidak mengandalkan Tuhan, dan bangsa Yahudi yang tidak memiliki belas kasihan. 3 pertanyaan yang memiliki kuasa, khotbah yang sangat singkat, khotbah yang sangat jelas, namun inti dari kekristenan, Tuhan mau bangkitkan imanmu. Mau enggak sembuh? Mau enggak dipulihkan? Mau enggak keluar dari zona perselingkuhan? Mau enggak rumah tanggamu dipulihkan? Kalau mau, ya bertindak, datang kepada Tuhan. Jangan mau disembuhkan, tapi hanya diam di tempat. Perintah untuk bertobat agar terjadi keselamatan. Amin. Perkataan Yesus di kolam Bethesda ini menunjukkan 3 kebutuhan dasar manusia untuk beroleh hidup yang kekal, yakni iman, perbuatan, dan pertobatan yang menuntun pada keselamatan. Hebat bukan, saudara? Pengkhotbah yang luar biasa hanya mengucapkan 3 kalimat. Karena Tuhan adalah pribadi yang punya otoritas. Dengan 3 kalimat saja, maka engkau akan mengalami kesembuhan dan keselamatan. 3 kebutuhan dasar manusia, bangkitkan dari iman, bertindak, lakukan perbuatan yang betul-betul seperti yang Tuhan mau. Yang ketiga, pertobatan yang menuntun pada keselamatan. Amin, saudara yang diberkati. Pada saat ini saya menyediakan link telepon. Kalau engkau mau menitipkan pokok-pokok doa, silakan mengirimkan pokok doa, dan konseling silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Dalam Mazmur 106 ayat 4 berkata, Remember me, O Lord, with the favor that thou bearest unto thy people, or visit me with thy salvation. Ingatlah aku Tuhan dengan kemurahan-Mu yang engkau tunjukkan kepada semua orang.
dan lawatilah aku dengan keselamatan yang daripadamu. Dalam Mazmur 86 ayat 6 berkata, Hear my prayer, O Lord, listen to my cry for mercy. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan dengarlah teriakanku untuk memohon kemurahan. Jangan cuma sekedar meminta, tetapi maukah engkau sembuh? Bangkit, angkat tilammu, dan berjalanlah. Setelah itu, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah berfirman, 3 perkataan Yesus yang menunjukkan kebutuhan dasar kami. Kami harus memiliki iman yang bangkit, dan kami harus bertindak, jangan tinggal di tempat, dan kami harus dituntun dalam pertobatan yang membawa pada keselamatan. Bapak, kami berdoa pada pagi hari ini, ada umat-Mu yang membutuhkan lawatan Tuhan. Dia mau bertindak, dia mau keluar, dia mau move on dari masa lalunya, dia mau move on dari segala sakit penyakitnya, dia mau move on dari pengenalan yang tidak benar, dan dia mau move on ke dalam jalan hidup kekekalan yang berasal daripadamu Tuhan. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami agar kami beroleh hati yang bijaksana. Diberkatilah setiap kami Tuhan, kami mohon berkat daripada Tuhan, biarlah kasih setia daripada Tuhan menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Diberkatilah orang yang mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan, bertobat dan mau memperbaiki mesbah-mesbah doa kami, bertobat dan mau memperbaiki Tuhan. Cara kami untuk mengenal Tuhan tidak cuek dan mau sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan. Tidak sekedar mengejar mujizat, tidak sekedar mengejar kesembuhan, tidak ketakutan oleh karena sakit penyakit, tetapi ada hati yang bersyukur dan mau mengalami lawatan Tuhan dan mau mengembalikan pujian hormat kami hanya bagi Tuhan. Diberkatilah kami setiap hari ini Tuhan dengan aktivitas kami masing-masing. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus kiranya memberkati engkau dan saya. Haleluya, amin.